Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Pasar Uang dan Pasar Modal ingin mempresentasikan materi mengenai kiat praktis atau cara mudah menjadi pembeli saham bagi pemula. Sebelumnya, perkenalkan, saya sendiri Agung Mediana sebagai moderator, kemudian ada Adia Resmi Nur Khalifah sebagai pemateri, ada Ajeng Emerwulandari sebagai pemateri, Andi Okdianto sebagai pemateri, Anissa Imadul Bilad sebagai pemateri, dan Anissa Handayani Putri sebagai pemateri. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kiat praktis atau cara mudah menjadi pembeli saham bagi pemula. Nah, yang pertama kita harus membuka rekening saham terlebih dahulu. Nah, jadi kita bisa langsung mengunjungi kantor perusahaannya ataupun bisa secara online gitu. Nanti mereka akan mengirimkan form untuk kita isi dan tanda tangani untuk proses verifikasi gitu. Nah, tak lupa kita juga harus menyertakan dokumen-dokumen penting seperti KTP, NPWP, fotokopi kartu keluarga, ya gitu-gitu. Yang kedua, kita setoran awal ke rekening saham. Nah, kita diminta untuk menyetorkan sejumlah dana. Nah, nominalnya bervariasi, rata-rata minimal investasinya dari 5 juta sampai 10 juta. Nah, tergantung kebijakan perusahaannya gitu. Yang ketiga, kita harus memilih metode investasi saham. Nah, yang pertama ada trading saham, yang mana metode ini jadi si investor itu hanya memiliki waktu yang singkat gitu untuk memiliki sahamnya. Jadi mereka gencar membeli saham ketika nilainya sedang turun dan mereka menjual kembali ketika nilainya sedang naik gitu. Nah, di metode yang kedua, investor itu investasi sahamnya itu berjangka panjang, jadi mereka tidak berniat untuk menjual kembali si sahamnya gitu, jadi mereka merupakan investor tetap gitu. Nah, di metode ini kita harus benar-benar memilih perusahaan yang besar gitu, yang sudah memiliki reputasi dan prospek kerjanya yang baik gitu. Nah, keuntungan yang bagus sehingga kita nilainya cenderung stabil dan juga memiliki berpeluang untuk untungnya yang sangat besar gitu. Kemudian langkah keempat untuk membuka rekening saham adalah pelajari dan analisa kondisi perusahaan. Kita harus mengetahui latar belakang perusahaan tersebut, perjalanannya seperti apa, dan juga bagaimana perusahaan tersebut tumbuh dan berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Apakah selalu untung ataukah selalu merugi? Nah, selain itu juga kita harus mempertimbangkan faktor eksternal yang mempengaruhi nilai saham perusahaan, karena ada beberapa perusahaan yang nilai sahamnya itu mudah menurun. Nah, kemudian langkah kelima adalah download aplikasi saham. Aplikasi saham ini berguna untuk memonitor segala pergerakan saham setiap harinya. Kita dapat melakukan transaksi jual beli di aplikasi saham ini. Kemudian kita juga dapat memonitor harga jual dan harga beli saham di berbagai perusahaan yang tergabung dalam pasar modal. Kemudian langkah yang keenam adalah membeli saham. Nah, cara pembeliannya ini di aplikasi nanti akan tertera nominal harga saham per lembarnya. Kamu hanya perlu memilih buy dan input beberapa jumlah lot yang ingin dibeli. Nah, umumnya minimal pembeliannya itu minimal 100 lembar atau sama dengan 1 lot. Baik, yang selanjutnya adalah beberapa tips memilih saham terbaik. Yang pertama adalah cobalah periksa terlebih dahulu kapitalisasi pasar emiten pada perusahaan tersebut. Kapitalisasi pasar ini akan memberikan kita informasi terkait seberapa tinggi volatilitas harga saham serta potensi perusahaan ke depannya. Yang kedua adalah cek tren pendapatan, profit, serta margin untuk melihat apakah trennya secara umum naik, turun, atau tetap sama. Dan yang ketiga adalah cek kondisi pasar pesaing dan perusahaan yang akan kita tuju. Cobalah bandingkan industri yang kita tuju dengan pesaingnya. Dengan melihat siapa saja pesaing tersebut, kita dapat mengukur seberapa besar pangsa pasar dari perusahaan yang kita tuju ini. Informasi ini bisa kita temukan pada profil perusahaan di daftar emiten dalam satu sektor. Saya akan melanjutkan tips memilih saham terbaik selanjutnya. Yang pertama itu ada penilaian rasio, di mana kisaran angka rasio berbeda antara satu industri dengan industri lain. Maka sangat penting bagi kamu untuk memonitor angka rasio dari beberapa pesaing dalam industri yang sama. Lalu selanjutnya ada kepemilikan saham dan manajemen. Kepemilikan saham manajemen bisa dianggap sesuatu yang positif. Namun jika kepemilikan itu rendah, kemungkinan ada yang masalah. Lalu selanjutnya ada laporan keuangan.
Tidak seluruh laporan keuangan penting untuk dilihat. Kamu cukup melihat poin-poin tertentu saja, seperti laporan keuangan konsolidasi untuk melihat aset dan liability secara keseluruhan. Tujuh adalah riwayat harga saham. Setelah semua pengamatan dilakukan, cobalah lihat juga riwayat harga saham yang ingin kita beli. Sudah berapa lama saham emiten itu diperdagangkan? Bagaimana pergerakan harga sahamnya? Apakah naik turun ataukah mulus dan stabil? Pantau juga emiten tersebut pernah menerbitkan option, melakukan dilusi atau aksi lainnya yang kemungkinan mengubah komposisi kepemilikan saham di perusahaan karena bisa berdampak besar pada harga saham jika kita terlanjur memilikinya. Yang kedelapan adalah ekspektasi berikutnya. Kita juga perlu menggali lebih jauh untuk mengetahui estimasi revenue dan profit hingga 2-3 tahun ke depan, tren jangka panjang yang dialami industri, serta informasi mengenai kerjasama, joint venture, dan sejenisnya. Dan yang terakhir adalah resiko. Ketika kita ingin berinvestasi di pasar modal, maka kita harus mengetahui bahwa akan ada potensi profit dan resiko. Oleh karena itu, pastikan bahwa kita memahami resiko-resiko perusahaan dan industri di mana kita ingin menanamkan modal tersebut. Baik, mungkin hanya itu saja materi yang dapat kelompok kami paparkan. Mohon maaf atas segala kesalahan serta kekurangan. Terima kasih kepada yang sudah mengikuti. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.